Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Hanifah dengan NPM A 10180126. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Quality Control pada Tanaman Bayam Jepang di Merbabu, Jawa Tengah. Latar belakang dari permasalahannya yaitu perkembangan bisnis yang semakin meningkat menjadikan perusahaan harus meningkatkan kualitas. Kualitas yang mencakup pada strategi bisnis perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Kualitas produk yang baik akan dihasilkan dari proses yang baik dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kebutuhan atau permintaan pasar. Kualitas memang merupakan topik yang sudah banyak dibicarakan di dunia bisnis. Perusahaan dituntut untuk terus memperhatikan kualitas produknya. Proses produksi bayam Jepang di PO Sayur Organik Merbabu tidak lepas dengan kegiatan pengendalian kualitas. Karena PO Sayur Organik Merbabu telah menerapkan sistem grading untuk produk yang akan dipasarkan. Berdasarkan hasil penelitian Primawati tahun 2017 mengenai pengendalian mutu bayam hijau di City Agromart Kabupaten Sleman, pengendalian mutu perlu dilakukan terhadap tenaga kerja, bahan baku, proses, budidaya, dan lingkungan dengan cara memantau setiap proses bahan baku dan lingkungan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja, bahan baku, dan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas. Pengendalian yang tepat dapat mengurangi kerusakan atau cacat suatu produk. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena saya ingin menganalisis pengendalian kualitas bayam Jepang untuk mengetahui jenis cacat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Menurut Heiserender tahun 2017, kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan dan tersirat. Semakin baik kualitas yang dimiliki oleh suatu produk, semakin besar pula kepuasan yang akan diperoleh oleh konsumennya. Sedangkan menurut Bustami dan Nurella tahun 2013, produk cacat dihasilkan dalam proses produksi, di mana proses yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat dijual dengan mengeluarkan biaya tertentu. Selain itu, saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan alat pengendalian mutu seperti lembar periksa, histogram, peta kendali, Pareto, dan Fishbone untuk menganalisis usaha tani bayam Jepang ini dengan teknik yang dilakukan untuk memaparkan suatu permasalahan, sehingga dapat dengan jelas dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui data primer dan data sekunder yang mempengaruhi perkembangan bayam Jepang organik di Merbabu, Jawa Tengah. Yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang didapatkan dari lapangan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku, jurnal, instansi, balai penelitian, dan dinas yang terkait dengan penelitian. Selain itu, terdapat 7 alat pengendalian kualitas untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah kualitas, yaitu lembar periksa, diagram sebar, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, dan peta kendali. Tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan 5, yaitu sebagai berikut: lembar periksa, histogram, diagram Pareto, diagram sebab akibat, dan peta kendali. Selain itu, ada 2 tahap proses produksi bayam Jepang. Yang pertama, tahap budidaya, di mana tahap budidaya ini terdapat beberapa tahap seperti pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, pengendalian hama, dan pemanenan. Lalu yang kedua ada tahap pasca panen, di mana tahap ini terdapat beberapa tahap seperti sortasi, grading, dan pengemasan. Lalu adapun pengidentifikasian masalah dalam pengendalian mutu bayam Jepang, yang pertama yaitu lembar periksa, di mana lembar periksa ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk tabel berisi jumlah produksi dan jenis ketidaksesuaian yang disertai dengan jumlah dari cacat yang ditemukan, yang bertujuan untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Lalu yang kedua yaitu diagram histogram,
di mana histogram ini adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan variasi data pengukuran seperti berat badan, temperatur, dan sebagainya. Yang ketiga ada peta kendali, di mana peta kendali merupakan alat grafik yang digunakan untuk mengawasi suatu proses yang sedang berjalan atau dilakukan. Adapun peta kendali yang sudah diolah seperti daun cacat, batang patah, daun kering, tanaman kerdil, dan busuk. Lalu selanjutnya yang keempat ada diagram Pareto, di mana diagram Pareto ini adalah salah satu diagram yang digunakan untuk membandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukuran. Yang paling besar diletakkan di sebelah kiri dan yang paling kecil diletakkan di sebelah kanan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.